Asyhadu Asyhadu alla alla pulangin istri saya tuh selama 7 bulan ya Pak. Dari saya nikah tuh saya pulangin ke dia ke rumah orang tuanya 7 bulan. Nah pertanyaan saya, apakah saya harus ijab kabul lagi Pak kepada istri saya? Oke, Ustadz Tata. Jatuh talak nak. Ya silakan bersilakan Ya. Ustaz. Gimana? Iya. Itu katanya dia udah mulangin Biar- istri 7 biar bulan. nyambung ya. Oh udah ya, udah tangkap ya. Lanjut. Oke. Iya, udah. Pertama biar enak gini. Di dalam Islam itu dosa apapun selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Sama. Selagi malam yugorgir, selagi nyawa belum ada di tenggorokan. Jadi dosa apapun sampean terus mau kembali kepada Allah, diterima. Itu yang harus diketahui. Cuma 2 yang tidak diterima. Kapan? Ketika sakaratul maut, maka ditutup pintu tobat. Kedua, ketika matahari terbit dari barat, berarti kiamat, maka pintu tobat ditutup oleh Allah. Itulah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, masalah menentukan tolak atau tidak, terjadi talak atau tidak. Tolak ada 2. Ada yang bentuknya soreh, ada kinayah. Kalau soreh itu jelas kalimatnya, tolak tuki, kamu saya tolak. Ada yang kinayah sindiran, maka sindiran ini butuh niat. Misalnya, kamu pulang ke orang tuamu, ini kan kinayah, sindiran ini. Terjadi tolak tergantung pada niatnya. Apakah pulang itu disuruh makan doang, atau niatnya memang udah kamu bukan istriku? Kan tergantung niat itu. Nah makanya yang tahu, ya orang yang melakukan. Misalnya saya punya istri, pulanglah kamu ke orang tuamu. Kalau niat saya maksudnya tolak, ya tolak. Kalau tidak, ya tidak. Halo. Nah, Halo. Gimana? Iya, halo. Pak, ini saya sedikit dulu, sekaligus juga saya pamit. Saya mau nanya ke Gurunda dulu nih. Terakhir aja terakhir. Orang Setelah itu lagi saya pamit. nerangin nggak boleh gitu Jubir, diam dulu. Ini lagi diterangkan, tunggu. Aku pun mau ngomong nunggu. Lanjut Tata. Aduh, Jubir. Enggak, terakhir aja sudah terakhir aja janji. Setelah itu saya ngomong. Latihan disiplin. Kalau di Komal Islam harus tertib. Lanjut Ustaz Tata. satu kalimat unggul untuk Jubir. Pak, bentar ya, Ya sudah. Oke, baik. Sudah dari kami sudah. Silakan Gurunda. Udah tuh, Jubir udah tuh, lanjut Bir. Baik. Ya, Gurunda tuh. Halo, Gurunda masih standby. Selalu di hati. Lanjut. Oke, baik. Jadi tadi saya baru baca ulang lagi, ternyata menurut tafsiran beliau itu di Al-Maidah itulah, Al-Maidah 72 itu, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih. Nah, sebenarnya ini kan, kalau saya baca dari ayat ini sebenarnya bertentangan dengan doktrin kepercayaan kami sendiri, bahwa Allah itu bukan Yesus. Kami tidak percaya bahwa Allah itu Yesus. Hah? Iya, itu bukan doktrin kami. Doktrin kami bukan Allah itu Yesus. Kan di sini kan Allah jadi Al-Masih kan. Al-Masih itu dalam pengertian kan Isa, putra Maryam di sini kan. Al-Masih putra Maryam. Nah, sedangkan ini bukan doktrin Kristen. Ini doktrin Marianisme. Ini doktrin Marianos yang tadi saya sebutkan itu di abad keempat itu. Maka ini sesuai dengan tafsir Jamaluddin ini Al-Qasimi tadi itu. Tunggu, Jubir, lu denom lu berarti Yesus itu bukan Allah. Tidak bukan Allah ya, bukan Allah Putra Yesus itu. Begini, kita baca baik-baik Tuan Brother. Di sini sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya ialah Allah, ialah Al-Masih. Itu tidak ada doktrin Tritunggal, tidak ada mengatakan seperti itu. Oh, lu Unitarian ya? Bukan, boleh catat. Kemarin Tritunggal bilangnya lu Jubir. Tritunggal. Enggak, maksud gua gini, Jubir Iman. Biar saya aman. Nurani lu itu tunggu. Biar sama Gurunda. Iya. Enggak, gua dikit. Maksudnya gua gini, gua ngasih tahu lu aja. Lu nanti Gurunda pasti jawab kok. Iya. Lu udah tahu tertulis begitu dan lu tahu keimanan lu. Nurani lu pasti udah menjawab. Jadi nggak usah muter-muter kata-kata lagi gitu. Kita sama-sama tahu. Enggak.
Kita sesuai dengan ayat yang ada. Al-Maidah Silakan 72 dilanjut. jelas. Jadi artinya ayat Al-Maidah 72 ini kan sudah secara gamblang menyatakan kebenaran begitu. Bahwa yang ditujukan ini sebenarnya bukan kami Kristen pada umumnya, tetapi ini kan Kristen yang tadi saya sebutkan itu yang tumbuh besar di Arab Saudi di abad keempat. Yang menetapkan di situ salah satu Maria adalah sistem dari ketuhanan mereka. Maka Sudah daripada itu dijelasin tidak tepat tadi. di sini. Sebab kami tidak pernah meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu adalah Yesus. Tidak ada Bagus. yang mengatakan Bagus. tidak ada bukti di dalam Alkitab Allah itu Yesus. Bagus. Tidak Sip. ada. Bagus. Jadi gini. Tidak ada. Jadi menurut saya begini, brother, sesuai dengan tafsiran Jamaluddin Al-Qasimi, ya memang betul ayat ini tidak ditujukan pada Kristen pada umumnya, karena kami tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Yang benar adalah Yesus itu adalah Allah, bukan Allah itulah Yesus. Dibalik saja, tapi maknanya berbeda. Jangan ketawa, brother, ini saya kan diskusi. Ya, udah bisa saya tanggapi. Nah, menurut tanggapan Gurunda gimana dalam menanggapi tafsiran ini? Gitu, silakan. Nice. Bang Amos bentar ya, Bang Amos demi sebentar ya Bang Amos ya. Bapak, saya tunggu. Bang Amos demi sebentar. Kita pakai headset Tapi jadi Bang- sakit kuping soalnya. Heeh. Iya, jadi Bentar, gini. Bang Amos. Ya, lanjut. Jadi ayat 72 ini kan memang jelas menerangkan tentang orang-orang kafir yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, kan gitu. Di ayat ini kalau berdasarkan tafsir itu memang sedang menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat terdahulu. Makanya di ayat selanjutnya itu kan bercerita tentang orang-orang Nasrani. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ini kan yang Anda imani kan? Tritunggal. Nah, inilah yang dibahas ayat selanjutnya. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Artinya bahwa Anda mau meloloskan diri dari ayat 72, tapi tidak bisa lolos dari ayat 73. Karena Anda mempertuhankan Yesus adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, yaitu Allah. Kan jelas itu. Al-Quran tidak pernah keliru menjelaskan sesuatu. Kecuali Anda tidak mengimani Tritunggal. Tapi Anda hanya mengimani bahwa Yesus itu Nabi, Roh Kudus itu adalah utusan, dan Allah itu satu-satunya Tuhan. Baru berarti Anda tidak masuk dalam kategori ini. Tapi selama Anda mendudukkan Yesus itu salah satu dari tiga pribadi yang Anda anggap Tuhan, ya Anda kena. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ayat 72 Anda tidak kena, ayat 73 Anda kena. Silakan. Terima kasih Gurunda. Cuman masalahnya kalau di 73 pun ini pun tidak masuk dalam kepercayaan Tritunggal Udahlah, sendiri. tanggapannya nanti aja ya Jubir ya. Nggak seru Udah, bolak-balik ya Jubir, gitu. tanggapannya nanti aja ya. Turun dulu aja ya. Iya. Kita mau ke Amos dulu. Iya. Oh iya, udah baik. Silakan. Makasih Gurunda. Makasih. Sama-sama Bang, sama-sama. Iya. Ada Bang Sidik sih. Bang Sidik, selamat malam Bang Sidik. Udah berputar-putar aja. Jubir, gue mau kasih salam boleh nggak Bir sebelum turun? Ya, Jubir, ya Jubir ya. sebelum Iya, turun gue kasih salam. Sampaikan salamnya Ustaz, sampaikan Ya salam. gue kasih salam dulu ya sebelum turun. Buajingan kau Jubir. Ya, kalau di kita di timur sana aman itu pujian itu Pak. Iya benar, itu tanda sayang itu, tanda sayang. Ini saya sama Gurunda nih sama-sama dari timur nih. Saya sama Gurunda Iya, sama-sama oke, dari thank you. timur. Thank you my friend. Oke. See you later next time my friends. Oke. Oke, see you. Ya Mabre. Lanjut dengan Bang Amos. Iya Pak. Amos, tadi penjelasan Satata mengenai pernikahan, status pernikahannya Amos udah nangkep belum? Kalau belum silakan tanyain lagi aja. Saya jujur belum nangkep sih Pak. Boleh diulang sih Pak. Oh, silakan. Pengertiannya kayak gimana biar saya nggak salah langkah ke depannya Pak. Oke, aku bantu ya. Satata ketika dia mulangin istrinya 7 bulan itu, dia posisinya cerai atau masih lanjut nikahnya? Itu loh, Stat. Iya, makanya Tapi kalau Bang Pak Amos cerai. boleh dikit gak Bang Amos? Iya boleh. Bang Amos sudah sunat kan ya?
Saya udah sunat, Pak. Saya Oh udah iya sunat. iya, lanjut Ustaz, lanjut. sorry. Lanjut. Ustaz silakan. Kan tadi sudah aku jelaskan. Apakah tolak atau tidak, karena memang disuruh pulang, berarti masuk ke tolak yang kinaya. Kinaya itu sindiran, tidak jelas. Tolak yang jelas itu kan tolak tuki. Misalnya saya Izin sedikit, mentolakmu. mohon maaf memotong sedikit aja. Itu tolak ya, dialek bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia talak, mentalak istri gitu. Lanjut, standby. Oke. Tapi gini dulu, Anda kalau pernah murtad langsung tolak istri itu. Ya. Nah ini Anda memulangkan istri ini sampai sekarang udah pernah murtad apa belum? Kan gitu. Nah, karena murtad itu termasuk memfasah nikah. Fasa itu rusak, itu maksudnya apa, rusak nikahnya gitu. Tapi kalau tetap sampean ini mulai dari Anda muslim, istrinya juga muslimah ya, terus Anda memulangkan istrinya. Nah, memulangkan ini bertujuan tolak apa enggak gitu loh. Makanya intinya gini loh, tolak itu ada dua kalimatnya. Orang mentolak istri itu kalimatnya ada dua. Ada yang jelas kalimatnya, kata-katanya apa? Kamu saya tolak. Berarti ini kan soreh kalau dalam fikih. Ada sindiran. Misalnya, istriku, kamu pulang aja dah. Udah bertengkar melulu sama aku di sini. Pulang. Nah, apakah tolak itu? Tergantung niat. Apakah di dalam hatinya maksudnya pulang itu kamu saya tolak? Tidak, tata cuma saya suruh pulang doang. Ya tetap istri, belum tolak itu namanya. Nah, saya nanya ke sampean. Sampean dengan memulangkan istri itu apa tujuannya? Gitu. Karena saya memulangkan itu karena sering berdebat, Pak. Kinaya. Karena sering berdebat, Nah, Pak. iya, walaupun debat, apakah maksudnya tolak apa enggak? Enggak, saya daripada iya, tujuannya disuruh pulang itu maksudnya pulang aja sih, Pak. Enggak saya apa-apain sih. Kayaknya memper ke tolak gitu. Cuman kan saya taunya, saya pernah baca lagi. Pertama ya. 3 bulan saya nggak kasih nafkah itu kan apa namanya ya? Jadi selama saya 7 bulan itu saya nggak pernah kasih dia nafkah, Pak. Berarti itu memang tujuannya tolak lah itu kinayah. Terus selama menikah, terus setelah itu murtad apa enggak? Nah, saya sempat murtad, Pak. Jadi selama itu saya pernah ke gereja lagi 4 kalian lah, Pak. Habis itu saya benar-benar di hati itu. Berarti ya. Gimana, nah, Pak? biar aman, gini Bang, biar aman. Ya makanya biar aman kalau mau kembali lagi ya nikah lagi. Pertama, Anda di situ tolaknya kan kinayah, sindiran ya. Tapi kalau saya tanya-tanya barusan kayaknya Anda mentolak tujuannya itu. Berarti tolak. Yang kedua, Anda pernah murtad. Murtad itu termasuk salah satu memfasah nikah, merusak nikah, gitu ya. Makanya Anda kalau sampean mau kembali lagi, ya nikah lagi aja. Paham? Paham, Pak. Baik. Berarti kalau saya kan sudah benar-benar niat sekali, Pak. Saya udah 2 tahun ini saya udah ikutin belajar sholat, belajar hafal bacaan, biarpun nggak terlalu hafal, tapi saya sudah sholat lah, Pak. Tapi kan saya takut sholatnya ini nggak diterima oleh Allah gitu, Pak. Jadi saya harus bagaimana, Pak? Apakah saya harus baca syahadat lagi? Yang enggak, syahadat itu sebenarnya ya, orang syahadat itu tidak seperti sholat, seperti akad nikah. Kalau akad nikah kan butuh saksi. Dengan sampean mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti muslim. Hanya saja umumnya kan pakai saksi ya. Sebagaimana Bang Juma sudah berapa ratus yang disyahadatkan. Kita menyaksikan itu. Tapi sebenarnya andaikan Anda sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah muslim. Kalau sudah muslim berarti Anda sudah kena hukum syariat Islam. Apa? Kewajiban-kewajiban sholat. Kalau sudah sholat, jangan memikirkan gini.
Apakah sholat saya diterima? Loh, tidak usah mikir kayak gitu. Sholat itu kewajiban. Ya, yang penting Anda merasa muslim ya sholat wajib. Udah, terima atau tidaknya, loh, bukan masalah terima atau enggaknya. Sholat itu perintah, kewajiban, gitu loh ya. Gimana? Jadi saya berarti saya ini udah nggak usah syahadat lagi ya Pak? Ya kalau syahadat enak, ini ada Bang Juma langsung sekarang biar tambah mantap gitu. Gimana? Iya betul. Mau Pak. Karena sudah tuntutan hati saya itu dari udah lama sekali. Coba aku ini ya, aku dilafatin aja. Dilafatin itu udah enak, udah tenang, jadi udah sah gitu. Kerasa sahnya sama batin dan juga para saksi ini. Saksinya kan di sini ada 2.000, di Akuk 300, di Guruna 1.900 tuh. Udah ribuan orang akan menyaksikan Amos untuk bersyahadat. Kalau memang benar-benar udah mantep untuk ingin memeluk Islam kembali secara kafah atau secara menyeluruh. Nah, pertanyaannya, apakah memang Amos per malam ini mantep untuk benar-benar kembali ke Islam? Mantep Pak. Masya Allah. Ada paksaan nggak, misalnya dari kami gitu ngecat-ngecat di belakang atau dari siapa gitu? Ada paksaan nggak? Tidak ada Pak. Jadi selama saya baru ketemu forum seperti ini, jadi saya lebih meyakinkan lagi ke diri saya sih Pak. Saya sering sekali lihat Bang Zuma berdialog, Ustadz Alif berdialog, Pak Sidik, dan saya izin masuk sebentar Bang Kores. Izin masuk saya Bang Kores. Tunggu dikit lagi. Satu lagi ini yang pentingnya di sini. Ini Amos ini bukan tepu-tepu lahir Islam pura-pura gitu kan? Gitu nggak? Saya dari kecil itu saya Kristen Pak. Jadi keluarga saya itu semua Kristen. Saya ini keturunan Chinese sih Pak. Oh gitu, Masya Jadi Allah. semua saya Kristen. Di dalam keluarga saya itu cuma saya doang yang Muslim tadinya. Oh gitu. Oke, Erik apa? Silahkan. Dari Batam. Oke, tadi saya sudah mendengar pernyataan Bang Amos ya, bahwasanya tergugah lagi keimanannya sehingga dia kembali lagi ke Nasrani atau Kristen. Tadi sempat ada kata doktrin dari keluarganya bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu tukang kawin. Mungkin Ustaz Tata bisa menjelaskan biar bisa lebih mantap lagi saudara kita Nanti dulu, nanti itu bisa nanti. Itu bisa kita jawab. Gampang. Boleh gabung nggak selaras dengan Kores? Oke. Silakan. Betul. Oke, ini Amos aku nggak menginterview ya, tetapi bila saja ada permintaan dari istrimu, aku mau kalau kamu disyahadat lagi atau menjadi Islam lagi, atau permintaan dari orang tua istrimu tersebut ya, yang kita bicarakan ini, aku sebut saja istrimu lah ya, untuk mempersingkat, itu jangan. Karena nanti kamu berislam bukan karena Allah, harus karena Allah. Di sini semua sering kan kita lihat, jangan bersyahadat karena disyahadatkan oleh Bang Zuma, disyahadatkan oleh Ustaz Tata, jangan. Bersyahadat karena Allah, perantaraannya boleh siapa saja. Nah, jadi itu perhatikan yang pertama. Terus kedua, saranku, jangan belajar Islam apalagi Al-Quran sendirian, pasti tersesat. Harus dengan ada pembimbing. Pembimbingnya pun kita pilih-pilih. Jangan nanti orang yang ngaku Islam menyesat-nyesatkan, jangan. Itu ya, jadi harus ada yang membimbingnya. Misalnya masjid di lingkunganmu setempat, belajar. Kita semua ini tidak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk tahu Islam. Kalau ditarik garis ke atas itu nanti guru-guru orang tua kita, guru-guru kita ditarik ke atas itu pasti bersumberkan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi saranku dua tuh. Satu, harus kembali kepada Allah karena dirimu membutuhkan Allah. Gak ada yang butuh orang mu'alaf. Gak ada orang butuh ini itu, enggak. Yang mu'alaf yang membutuhkan Allah. Gitu ya saranku. Yang ketiga adalah agar tenang batinmu, tenang batin istrimu, orang tuanya, sudah bertaubat. Perbanyak sholat taubat. Kedua, jalankan dulu
dengan baik, baru nanti bergabung lagi dengan istri, ketenangan batin, menikah ulang saja. Gue yakin antara lu dan bini lu, kalian tuh saling mencintai. Jangan cinta ini hanya sebatas di bumi. Teruskan sampai jannah, teruskan sampai surga. Karena umat Islam tidak terputus. Until death do us part. Sampai kematian memisahkan kita. Tidak. Suami istri dalam Islam akan terus bersama. Istrinya meninggal, dia menunggu kita. Suaminya meninggal, menunggu kita di jannah. Dalam rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad ya. Itu pesanku, standby lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satsugi. Terakhir ketemu 98 Satsugi. Wah ini Bang Wanapi ini susah nih kalau saya mau naik gak dinaik-naikin. Oke, ini kita langsung aja ya. Gurunda, ini Amos udah mantap per malam ini untuk benar-benar melafadzkan kalimat syahadat. Tafadhol Gurunda, silahkan. Iya. Satu pertanyaan, Bung, Saudara Amos. Baik. Anda kan tadinya Muslim tuh. Kemudian Anda murtad karena terpengaruh dengan keluarga, karena Anda seorang diri Muslim gitu. Iya. Nah, gimana kalau bersyahadat malam ini terus besok dipengaruhi lagi? Sudah enggak sih Pak, karena saya sudah bilang juga sama kedua orang tua saya, biarpun papa saya itu sebenarnya pendeta ya Pak. Cuman saya suka berdialog juga sama beliau. Saya pakai pembelajaran dari Bang Zuma untuk tahu ke papa saya, tapi ya semua kan hidayah ada di tangan Allah ya Pak. Maksudnya hanya Allah yang bisa ngasih mereka hidayah gitu. Saya cuma menyampaikan, dan malam ini saya tergerak hati saya dari hati saya yang paling dalam itu, saya ingin kembali ke jalan yang benar. Baik. Kalau gitu kita bersyahadat bareng-bareng ya. Boleh ya? Baik. Oke, ikuti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang lagi pemurah dan penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Sah ya saudaraku ya. Masya Allah. Sah. Welcome to the hood. Ya, silakan diambil alih.